Shalom teman-temanku sekalian di mana saja berada. Selamat pagi. Nah, karena ini masih dalam suasana tahun baru, saya akan mengucapkan selamat tahun baru buat kalian semua. Diberikan kesuksesan baru, hati baru, dan kebahagiaan yang baru. Iya kan? Di video yang paling anyar di tahun 2022 ini, saya akan sharing ke kalian seputar pengalaman saya dalam membeli tanah di tahun lalu ya teman-teman. Setelah melewati, merasakan, dan saya berkesimpulan bahwa benar juga kata orang bahwa membeli tanah itu tidak semudah itu ya teman-teman. Walaupun kita sudah suka, kadang-kadang kalau bukan jodohnya ada saja kendalanya. Jadi di tahun lalu itu setelah aku dan suami maksudnya bersepakat untuk mencari sebidang tanah, maka aku mulai googling, tanya sana sini, mencari informasi ya dengan keberadaan tanah yang akan dijual. Memang banyak sekali pilihan teman-teman. Dengan maraknya mafia-mafia tanah, maka pada step yang ini kita perlu ekstra hati-hati ya guys. Nah, dalam menentukan lokasi yang akan kita beli, ada banyak pertimbangan di sini. Salah satunya, apakah di tempat itu, di area situ, mudah untuk dijangkau dengan fasilitas umum seperti pasar, rumah sakit, dan akses jalannya bagaimana. Kemudian kita juga harus mengecek ya, artinya status dari tanah tersebut teman-teman. Dan yang penting untuk digarisbawahi adalah masalah budget ya teman-teman. Tentunya kita menyesuaikan dengan budget yang ada pada diri kita. Singkat cerita, di sini ada beberapa clips lokasi-lokasi yang sudah pernah saya kunjungi dan pada akhirnya saya akan menentukan salah satu di antaranya. Sudah lama saya dan suami memimpikan untuk mempunyai rumah dengan view sawah ya guys. Jadi aku melihat lokasi ini. Lokasinya oke. Hanya saja ada kendala di sini ketika aku mengecek di pertanahan. Tanah ini masih dalam jalur hijau sehingga hanya dapat membangun 60%. Gak mau dong ya kita membangun cuma 60%. Jadi terpaksa cancel. Untuk lokasi yang kedua ini letaknya strategis teman-teman, ada di main road. Hanya saja pada saat ingin bertemu dengan si penjualnya, dia maunya saya transfer deposit dulu sebelum bertemu dengan beliau. Belum lagi tanah ini adalah hasil sitaan dari salah satu BPR katanya. Jadi ya daripada mendapat masalah di kemudian hari, kita memutuskan untuk tidak mengambilnya. Kalau yang ini letaknya tenang, tapi yang menjadi kendala adalah jauh dari fasilitas umum. Bayangkan kalau di satu malam buta tiba-tiba aqua habis misalnya, kan kita pusing juga ya guys. Next kita lanjut ke lokasi keempat. Di sini sudah berdiri 2 villa di situ. Lokasinya bagus, tenang, dan dekat dengan segala fasilitas umum. Tepatnya di area Canggu ya. Access road belum jadi karena mereka masih meratakan tanah yang akan dijual. Dan yang menjadi kendala adalah di dalam sertifikat itu masih tertera bahwa tanah itu dalam jalur hijau teman-teman. Jadi balik lagi ke cerita di awal tadi.
ceritanya. Capek banget deh. Walaupun si owner berjanji tidak akan ada masalah, tapi kita tetap waspada ya. Ngeri-ngeri sedap gitu loh. Setelah mengalami kegalauan karena belum juga menemukan lokasi yang kita suka, maka tanpa sengaja aku bertemu dengan salah satu corporate di Facebook. Mereka menawarkan lokasinya. Ketika melakukan inspection, ternyata kriteria yang kita mau semua ada di sini teman-teman. Jadi access road udah ada, sistem drainase-nya juga sudah ada, kemudian view-nya cocok banget buat kita. Jadi aku pikir-pikir lebih baik kita ambil yang ini. Dan setelah diskusi dengan suami, ternyata suami juga suka dengan lokasi ini teman-teman. Jadi terbayar ya capeknya selama ini muter-muter kesana kemari untuk mencari. Tempatnya tenang, udaranya sejuk, dan juga yang lebih penting lagi masih di area pariwisata. Dari lokasi ini kita hanya membutuhkan 5 menit berjalan kaki untuk mendapati tanah lot teman-teman. Tentunya kalian yang sudah sering ke Bali tidak asing lagi dengan tanah lot ya. Dan yang paling membuat kita bahagia adalah terasering-nya itu loh guys. Terhampar luas di sana membentang. Setiap saat kita bisa menyaksikan indahnya alam yang begitu mempesona. Oh ya, di sini hanya ada 8 ya pemiliknya. Jadi aku termasuk pembeli yang nomor 7. Kemudian di belakang aku satu lagi. Statusnya udah terjual semua teman-teman. Seminggu setelah itu kami mengadakan kesepakatan dengan pihak corporate untuk melangsungkan transaksi ya teman-teman. Wah guys, rasanya bahagia sekali ketika kita mendapati sesuatu yang benar-benar dalam expectation kita. Oh, thanks God with all you have done for us. Pada saat transaksi, kita juga harus melengkapi dokumen seperti KK, KTP, NPWP, dan untuk yang berstatus seperti aku yang menikah dengan orang asing, perlu menyertakan prenup ya teman-teman untuk legalitas tanah tersebut. Untuk biaya-biaya di luar harga tanah, total harga tanah maksudnya, kita juga harus menyiapkan biaya untuk pembayaran pajak pembeli, dan ada lagi biaya balik nama, kemudian biaya notaris ya teman-teman. Ya, kita sudah sampai di lokasi. Ini letaknya di ketinggian ya, jadi agak naik sedikit. Lihat kan jalannya, oke banget. I'm so happy guys. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa, that's yours but I'll keep doing mine. Oke teman-teman, buat kalian yang mungkin tengah merencanakan untuk membeli tanah dan ingin mengetahui prosedur pembeliannya dengan detail, silakan di komen ya. Dengan senang hati aku akan menjelaskannya.
Mohon dukungan doanya ya guys, sehingga kami dapat membangun di tahun 2022 ini. Semuanya dilancarkan, dimudahkan dalam segala hal. Seperti juga kalian dimudahkan, dilancarkan dalam segala hal. Oke, terima kasih sudah menonton. See you again on next video. Bye bye from Bali.